Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih melakukan perjalanan, petualangan, dan menikmati, mempelajari dan membicarakan Kitab Kidung Agung Salomo atau Kitab Kidung Agung, salah satu kitab puisi yang ada di dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan hubungan cinta antara Tuhan dan umat-Nya, yang kembali dengan pertobatan yang tulus, atau antara Tuhan dan orang beriman yang menikmati setiap hari hubungan kasih antara jiwa orang itu dan juga tentunya dengan Tuhan. Dan kita juga telah mengetahui bahwa kitab hebat ini terdiri dari gambaran puisi yang indah. Karena itu istilah-istilah yang disebutkan di dalamnya adalah istilah puitis kiasan yang mempunyai makna spiritual. Mari kita ingat, indeks untuk menjelaskan terminologi dari Kitab Kidung Agung, bahwa kita sepakat agar Anda menulis dan memasukkan ke dalam Alkitab dan mempelajarinya. Mari kita revisi bersama. Ketika kitab menyebutkan kaki, maka ini berbicara tentang, katakanlah dengan saya, ini tentu berbicara tentang perilaku. Jika berbicara tentang tangan, maka ia berbicara tentang sebuah tindakan. Ketika berbicara tentang pinggul, ini berbicara tentang pelayanan, persiapan untuk pelayanan, dan juga menjadi siap. Jika berbicara tentang perut dan isi perut, ini berbicara tentang emosi kita. Ketika berbicara tentang buah dada, ini berbicara tentang pertumbuhan, pendewasaan, dan memberi. Ketika berbicara tentang bibir, maka ia berbicara tentang kata-kata ataupun percakapan. Jika berbicara tentang leher, maka ini berbicara tentang kemauan. Ketika berbicara tentang hidung, maka ini berbicara tentang kearifan, penciuman, kearifan. Jika berbicara tentang pipi, maka ini dimaksud dengan kesegaran dan juga kehidupan. Jika berbicara tentang mata, maka berbicara tentang wawasan. Jika menunjuk kepada kepala, maka ia menunjuk pada pikiran. Jika berbicara tentang rambut, maka berbicara tentang ketundukan. Anda tentu paham dan hafal bersama-sama dengan saya indeks untuk memahami terminologi dari Kitab Kidung Agung. Jangan sampai hilang, simpanlah dalam Alkitab, sehingga setiap kali Anda memeriksa Kitab Kidung Agung, Anda akan memahami terminologi kitab nyanyian ini. Hari ini kita akan jeda dengan bagian kedua. Dalam pasal 2 ayat mulai dari 8 sampai dengan akhir pasalnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Terima Farid. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, kelanjutan dialog antara pengantin pria dan wanita di pasal 2 di ayat yang ke-8 dikatakan, "Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi." Apa yang dibicarakan pengantin wanita? Kita sepakat bahwa mulai dari ayat ini, kita mulai bagian baru dalam kitab ini. Kita menyebutnya kebangkitan cinta, kebangkitan suara untuk cinta dan panggilan pengantin wanita. Pertama, bagian 1 sampai 2 ayat 7, Kepastian cinta, awal dari kepastian cinta. tepat. Dia berbicara tentang suaranya. Dan kehidupan Kristen dimulai, berlanjut dan akan berakhir Dengan suaranya. dengan suaranya. Jadi ini dimulai dengan suaranya. Kita membaca bahwa ia manggil domba-dombanya masing-masing menurut Dengan nama. namanya dan menuntut mereka keluar. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya.
Dan datanglah padaku, Marilah kepadaku semua Semua yang yang letih letih dan lesu. beban berat. Zakheus turun untuk mendengar suaranya, cepat dan turunlah. Kehidupan Kristen berlanjut dengan mendengarkan suaranya. Kristus sendiri mengatakan bahwa yang menjadi ciri dombanya yang menjadi dombanya, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikutiku. Aku memberi mereka hidup yang kekal. Namun hal baiknya juga adalah di akhir perjalanan kita, dia akan datang dari surga dengan suara. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 4, sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, kata berseru Tuhan akan berseru, dia akan berseru. Dan ketika dia berseru, dia akan membangkitkan orang mati dan kita yang hidup akan berubah. Hal yang menjadi ciri orang beriman adalah bahwa mereka mengenali suara Kristus. Jika seseorang bertanya kepada orang percaya, dia akan memberitahu bahwa Tuhan berbicara denganku. Suaranya begitu istimewa dibandingkan suara lainnya. Oleh karena itu, barang siapa ingin mengetahui kehendak Tuhan dalam hidupnya harus banyak berlatih melalui perkataan dan doa untuk dapat membedakan suara Tuhan dari suara lainnya. dikatakan dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang. Melompat-lompat. Orang yang melompat-lompat adalah orang yang bahagia. Tepatnya Melompat-lompat bersukacita. di atas bukit-bukit, seseorang sedang rindu. Mohon ceritakan tentang sang kekasih saat mendatanginya. Bahagia, gembira, rindu, dia merasakan itu. Tepat. Kerinduan calon pengantin kepada sang kekasih. Apa yang Anda lihat? Tuhan Yesus rindu kepada kita. Dia merindukan kita pertama-tama berada dalam persekutuan dengan kita. Seolah-olah dia datang dengan cepat dan sangat merindukan kita. Namun sayangnya dia berkata setelahnya bahwa dia berdiri di balik tembok kita. Seolah ada tembok yang menahan hubungan itu. Di antara mereka, kita akan menjelaskannya sebentar lagi. Namun persoalan kedua adalah mempelai pria rindu kita untuk datang menjemput kita. Kita membaca tentang kerinduan ini di pasal terakhir Alkitab di kitab Wahyu, pasal 22, 3 kali. Kata pengantin pria, aku akan segera datang. Pada akhirnya mempelai wanita menjawab dan berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Saudara ayat, saya juga melihat kemenangan dalam perkataan dan melompat-lompat. Jadi dia datang dengan cepat, penuh semangat, dan juga penuh dengan kemenangan, kejayaan. Memang, orang yang pulang dengan kalah hancur entah karena apa. Dia kembali menyeret kakinya. Menundukkan kepalanya dan Kecewa dan menyeret menundukkan kakinya. kepala. Namun di sini dia kembali dengan kemenangan. Kembali dengan kemenangan, Kristus mengalahkan musuh. Dia mengalahkan kematian. Jadi dia dibangkitkan dan dia mengalahkan setan. Dia melepaskan kita dengan tangannya dan dia mengalahkan penghakiman, dia bebaskan kita dari penghakiman dosa. Dia ada di surga, sekarang dan kini. Merindukan saat dia akan datang dan membawa kita. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Seorang wanita berbicara tentang keselamatannya dengan penuh keyakinan. Lalu seseorang menyela dia sambil berkata, "Kamu berbicara seolah-olah kamu aman, sembari berdiri di atas batu karang ini." Dia menjawabnya dengan mengatakan, "Iya benar. Memang benar, terkadang aku tidaklah stabil, dan aku hampir terjatuh dari batu. Tetapi tidak pernah terjadi bahwa batu di bawah kakiku bergetar." Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih dan kami akan melanjutkan pembicaraan kami di pasal 2 Kitab Kidung Agung dan sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan hadirin. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Mengapa di sini disamakan dengan kijang atau anak rusa? Mengapa sang kekasih diumpamakan kijang dan anak rusa? Kijang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap suara apapun. Jadi mereka berada di bukit dan lembah dan segera setelah mereka mendengar suara sedikit, meskipun jauh dari mereka, mereka akan langsung berlari sangat kencang. Jadi dia ingin mengatakan bahwa kijang berbicara tentang kepekaan. Kekasihku ini seperti kijang. Apa maksudnya? Artinya jika aku mengabaikannya, jika aku mengabaikan duduk bersamanya, akibatnya aku
akan kehilangan berhubungan dengannya. Lalu mengenai rusa muda, arti dari kata rusa muda yaitu rusa jantan. Kata rusa jantan membawa kita ke judul Mazmur pasal 22. Rusa betina fajar. Saat dia berkata untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud, dia menggambarkan dalam Mazmur penderitaan Kristus bahwa dia rusa kecil yang bersih dikelilingi oleh banteng dan singa yang ingin melahapnya. Namun ternyata di kayu salib mereka mengalahkannya, tetapi dalam kebangkitan dia maju ke depan. Dan telah bangkit dari kubur dan berdiri di atas bukit, dia mengalahkan dengan penuh kemenangan. Benar. Apa yang dikatakan setelahnya agak aneh. Karena dia berkata tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Tangan kanannya memeluk aku. Kemudian dia mulai berbicara tentang sesuatu yang disebut dengan dinding kita. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita. Lalu, di manakah tangan kiri dan tangan kanan? Mengapa sekarang ada di tembok di antara mereka? Karena berdasarkan natur kita, sungguh besarlah hambatan di antara kita dan Kristus dalam persekutuan. Sebagaimana saya bisa menyebut tembok ini, kesibukanku di dunia, kesibukan duniawi, dan saya bisa menyebutnya aktivitas daging. Natur lama harus digeser. Saya menyebutnya mendukakan Roh Kudus. Dinding adalah pemisah, penyangga. Apapun yang memisahkanku dari menikmati Kristus bagiku telah menjadi tembok. Namun, Tuhan datang ke balik tembok. Apa yang akan dia lakukan? Dia menatap melalui jendela kecil. Melihat melalui kisi-kisi. Kata melihat ke dalam artinya mengintip yang berarti dia melirik. Lalu dia pergi. Dia melihat dan pergi. Seolah-olah dia ingin mengatakan, aku merindukanmu. Apakah kau merindukanku atau tidak? Ada tembok. Ya, pintunya seharusnya terbuka. Kamar-kamarnya seharusnya sudah disiapkan. Namun ada hambatan. Sebagai hasilnya, ketika dia mengintip, dia mulai berbicara dengannya. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku. Bangkitlah, aku ingin kamu bersamaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Dan dilanjutkan pembicaraannya. Di hadapan orang-orang duniawi saat ini, ada tembok antara mereka dan Mesias yang ditolak. Ya. Kita sering mendengar bahwa orang-orang ini mengunjungi tembok yang disebut tembok ratapan. Dan mereka meratap di tembok itu. Dan ingatlah bahwa mereka ditolak di tengah-tengah manusia dan bahwa ada Mesias yang akan datang dan menyelamatkan mereka. Mesias datang dan mereka menolaknya. Sekarang di antara mereka dan Mesias, ada tembok yang harus dihancurkan di masa depan. Dan orang-orang akan kembali dalam pertobatan mereka dan menerima Mesias. Benar. Namun secara rohani, bagaimana mungkin ada tembok antara orang percaya dan Tuhan? Bagaimana hal ini bisa jadi secara praktis? Apa ciri-ciri orang percaya yang membangun tembok antara dirinya dan Tuhan? Dia terlihat seperti apa? Dia telah kehilangan kegembiraan dan kehilangan kedamaian. Khawatir kerinduannya terhadap Alkitab berkurang. Keinginannya untuk mengadakan persekutuan semakin berkurang. Cengkramannya hilang dalam pelayanan, inilah temboknya. Ada penghalang antara dia dan Kristus. Dia tidak dapat melihat kemegahan yang dimilikinya di dalam Kristus. Dan kenahan Kristus dan berpuas diri dalam dia. Jadi mungkin saja dia membuka Alkitab dan tidak merasa terhibur. Dia datang ke persekutuan dan tetap sedih dan tidak bisa bersukacita. Menggunakan kata-kata buangan, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Benar. Namun panggilan Tuhan di sini, ia bersabda di ayat 10, Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Apa yang Anda lihat dalam panggilan dari kekasih kepada mempelai wanita? Saya melihat di dalamnya dua aplikasi. Penerapan profetik yang pertama adalah musim dingin telah berlalu dengan segala gejalanya. Saat musim dingin turun hujan dan tidak ada bunga. Tidak ada kicauan burung pipit dan burung perkutut. Hal ini mewakili apa? Ini melambangkan kesaran besar musim dingin. Apa di dalamnya?
Ada kesusahan, kekurangan, dan seluruh dunia akan berada dalam periode wabah penyakit, kelaparan, wabah, dan juga perang. Sisa-sisa orang saleh yang berasal dari orang Yahudi di bumi segera setelah kesengsaraan berlalu, mereka melihat Kristus datang kepada mereka seolah dia berkata kepada mereka, sudah selesai. Masa kesusahan telah berlalu. Lalu apa buktinya? Dia akan berkata bunga telah muncul di bumi. Musim semi telah tiba dan biasanya saat musim semi dimulai, hal pertama yang kita lihat adalah bunganya dan mencium wanginya. Hal kedua adalah waktu bernyanyi. Nyanyian punya dua makna. Arti pertama adalah pemangkasan dan pemangkasan cabang. Ada arti lain dalam beberapa terjemahan yaitu suara nyanyian. Sebenarnya burung pipit dan burung perkutut bernyanyi bukan di musim dingin, tapi mereka bernyanyi di musim semi. Jadi tandanya musim semi telah tiba dan secara rohani bagi mereka yang tersisa, musim semi akan tiba. Masa kerajaan ketika Kristus memerintah. Apa itu musim dingin secara rohani? Ini saatnya pemutusan hubungan persahabatan. Musim dingin, kedinginan, awan gelap. Tidak ada kehangatan perasaan. Tidak ada kehangatan, mata bersembunyi di balik awan. Kemudian tidak ada bunga. Apa yang ditunjukkan oleh bunga? Kesaksian tentang Kristus. Kelemahan rohani. Dan waktu bernyanyi tidak ada suara nyanyian. Suasananya dingin secara rohani. Namun Tuhan ingin datang untuk mengatakan bangkitlah. Saya ingat Roma pasal 13. Telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Juga dalam Efesus pasal 5, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Perkataan ini ditujukan kepada orang beriman dan bangkitlah dari antara orang mati. Anda sedang duduk di antara orang-orang di dunia, mereka mati, bangkitlah. Ini sudah cukup. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat yang ke-14, dia mengucapkan kata-kata yang sangat indah padanya. Merpatiku. Apa yang dia inginkan? Dia berkata kepadanya di celah batu, di celah-celah bebatuan. Akulah batunya, dan tersembunyi di dalam diriku. Dan juga di lereng gunung. Atau di tempat-tempat rahasia di jurang. Dia ingin baunya itu dilindungi di dalam dirinya, karena musim dingin akan datang. Namun saat kau bersembunyi di dalam diriku, bersembunyi saja tidaklah cukup. Tapi aku rindu mendengar suaramu, dan untuk melihat wajahmu. Saya melihat di dalamnya sesuatu yang kita lupakan. Kita biasanya berkata, kita ingin pergi ke persekutuan itu. Mengapa? Untuk menikmati dia. Padahal dialah yang ingin menikmati kita. Jadi ketika kita tidak menghadiri persekutuan itu, sebenarnya kita juga... Kita merampasnya dari kita sendiri. Kita menghilangkan dia dari diri kita sendiri. Adakah yang membayangkannya ketika saya tidak hadir dalam persekutuan, saya kehilangan Tuhan. Dia berkata pada saya, datanglah saya senang dengan Anda. Setelah kesusahan dia melihat terang dan puas. Tepat. Apalagi saat kita berkumpul sekelilingnya, untuk mengenangnya, ini sungguhlah menakjubkan. Juga... ketika hari-hari berlalu dan kita tidak duduk bersama Tuhan, seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, mendengarkan ceramahnya seolah-olah Tuhan kehilangan kita. Semoga Tuhan bantu kita, agar kita tidak kehilangan kehadiran Tuhan di hadapannya. Alangkah baik ketika dia berkata, merpatiku di celah-celah batu. Dialah batu itu. Merpati bersembunyi dalamnya. Ya. Merpati bersembunyi dalamnya, dialah batunya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita di pasal 2 dari Kitab Kidung Agung. Ada pertanyaan? Dia berkata dalam ayat 15, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Apa yang dimaksud dengan rubah kecil dan apa penjelasan dari ayat tersebut? Rubah apa yang dimaksud? Rubah kecil yang istirahat di kebun anggur? Apa yang dimaksud dengan kebun anggur? Dia yang berbicara di ayat 15 sebagian besar adalah tentang pengantin pria. Jadi dia berkata, tangkaplah rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Mereka yang mempunyai kebun anggur mengetahui bahwa hal ini sangat berbahaya bagi kebun anggur saat rubah-rubah kecil memasukinya. Ngomong-ngomong, mereka terlihat sangat cantik. Rubah kecil bukanlah bahaya yang nyata. Ia tak bisa merebut seekor ayam atau apapun, dan rubah itu kelihatannya bagus serta bulunya panjang. Dan ekornya indah, namun bahayanya adalah ia melompati tanaman merambat.
dan ia menjatuhkan bunga pada kakinya. Jadi ketika waktunya buah-buahan tumbuh, tidak akan ada anggur. Tidak ada bunga pada awalnya. Karena tidak ada bunga. Jadi Dan apakah buahnya kebun anggur sedang berasal berbunga dari berarti bunga. membuat bunganya? Oleh karena itu dia berkata kebun anggur kami yang sedang berbunga. Artinya bunga-bunga yang terlihat di dalamnya. Kalau kita bilang demikian, mungkin mereka yang berbicara di sini adalah teman-teman. Jadi mereka juga ingin mengatakan bahwa mereka ingin melihat kebun anggur bebas dari segala sesuatu yang menghentikan munculnya buah-buahan. Apa saja rubah kecil dalam aplikasi hidup kita? Dosa-dosa yang kita abaikan. Yang kita izinkan dengan mengatakan, ini hanyalah dosa kecil. Hubungan yang sederhana, sebuah bacaan yang tidak akan mempengaruhi. Faktanya persekutuan dengan Kristus sangatlah sensitif. Ada orang beriman yang tidak memperhatikan hal ini. Sangat sensitif terhadap apapun yang sumbernya bumi atau dunia mempengaruhi persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, aku tidak menginginkan barang-barang ini. Ambillah. Benar. Rubah kecil yang rehat di kebun-kebun anggur. Artinya dosa-dosa yang tidak diketahui oleh siapapun. Itu bisa berupa pandangan atau ungkapan yang saya dengar, atau pemikiran internal, kesalahan kecil. Semua ini mendukakan Roh Kudus sehingga saya tidak bisa berbuah. Jadi saya tidak berubah. Tentu secara profetik, aplikatif, dan historis, Israel adalah kebun anggurnya, umat Tuhan adalah kebun anggurnya, dan rubah-rubah kecil masuk dan menyanyiakan buahnya. Dewa-dewa palsu. Sayangnya tidak bisa membuahkan hasil. Namun semoga Tuhan melindungi kita secara rohani dari rubah kecil dan dosa-dosa kecil. Kita beralih ke ayat 16. Kekasihku, kepunyaanku. Dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kekasihku, kepunyaanku. Apa yang Anda lihat dalam hubungan ini? Ketika kita akan baca sepanjang Alkitab, saudara ayat, kita akan menemukan bahwa ungkapan ini diulang sebanyak 3 kali, tapi dengan cara yang berbeda. Pertama kali di sini, 2 ayat 16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Kedua kalinya, pasal 6 ayat 3 mengatakan, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Ketiga kalinya, saya melihatnya di pasal 7 ayat 10. Kepunyaan kekasihku Dan aku, keinginannya adalah kepadaku untukku. yang tertuju. Saya melihat di dalamnya sebuah pertumbuhan dalam hal apa? Pertama kali kasihku milikku, kamu milikku. Dan aku milikmu. Terjadi pertumbuhan. Jadi kalimat kedua muncul di pasal 6 ayat yang ketiga. Aku milikmu yang lebih menarik minatku sekarang, bukanlah saya. Bukan apa yang kudapat darimu, tapi aku lebih peduli pada apa yang kau temukan dalam diriku. Konsekrasiku adalah untukmu. Ketika levelnya semakin tinggi, aku milik kekasihku. Dan aku merasakan bahwa semua keinginan adalah untukku. Saya adalah objek cintanya. Ini seperti kemajuan dalam keluarga Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Saat dia berbicara tentang anak kecil, dia berbicara tentang remaja putra dan tentang ayah. Ketika dia berbicara tentang anak kecil itu, dia berkata, engkau tahu bahwa dosamu telah diampuni. Dia bicara tentang para remaja putra dan berkata, engkau kuat. Dan firman Tuhan tinggal di dalam kamu. Dia bicara tentang bapak-bapak. Engkau mengenalnya yang sejak awal. Selalu ada pertumbuhan dalam kehidupan Kristen. Benar. Setelah mempelai wanita berkata di ayat 16, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Dia berkata, sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, seruan agar sang kekasih kembali. Apa yang Anda lihat dalam seruan kembalinya orang yang dicintai ini? Secara kenabian saya akan mengatakan bahwa bayang-bayang malam, bayangan yang menakutkan. Jadi dia berkata padanya, sampai waktunya tiba. Ketika matahari kebenaran terbit, siang bernafas. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Hal ini akan terjadi pada saat kedatangannya untuk memerintah. Dan semua bayangan menakutkan akan lenyap. Sampai saat itu tiba, jangan tinggalkan aku. Jangan cabut aku dari persekutuan denganmu, karena aku membutuhkanmu. Jika saya ingin menerangkan pada kita, saya akan mengatakan, benarlah kedatangan Kristus bagi orang-orang percaya pada kedatangan yang kedua kali. Dialah bintang pagi yang terang benderang. Apa yang terjadi sebelumnya? Bayangan, itu adalah malam. Dunia ini sulit. Orang-orang percaya merasakan kesusahan, penyakit semakin bertambah, dan keadaan sulit begitu banyak. Namun kita tidak mau masalah ini menghalangi kita untuk menikmati persekutuan dengan Kristus. Kembalilah kekasihku.
Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa. Inilah rusa muda kecil. Di pegunungan Sumbing, saya pikir kita melihat di dalamnya gunung-gunung yang terjal, ada yang melihat di dalamnya gunung-gunung kebaikan. Ada pula yang melihat di sana gunung-gunung yang penuh tebing. Dalam kedua kasus tersebut kita ingin melihat Kristus di atas segala keadaan. Benar, saya perhatikan Dr. Farid bahwa ia sedang menggembalakan di antara bunga bakung. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba. Apa artinya ini? Dia berkata bahwa dia ada di tengah-tengah bunga lili dan dia adalah salah satu bunga lili. Namun dia akan mendatanginya. Jadi apakah dia bersamanya atau akankah dia mendatanginya? Keduanya, dia Akan bersama datang kita pada sekarang, kita mengalaminya dengan iman. Karena dia berkata, jangan takut karena aku bersamamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Tapi dia akan datang secara harfiah. Baik, Kita akan melihatnya secara langsung nanti. terima kasih. Kita akan simpulkan episode ini bersama hadirin. Apa manfaat yang telah Anda peroleh dari episode ini? Orang percaya mempunyai kemampuan untuk membedakan suara Tuhan, maka Tuhan memberinya sesuatu yang dia rindukan dan hubungan dengannya. Amin. Yang menakjubkan bagi saya adalah kasih Tuhan yang terus-menerus kepada kita, bahwa saat kita pergi, Dia selalu mengambil langkah pertama. Sejak awal Adam terjatuh di taman, Tuhanlah yang mencarinya, dan ketika tidak ada solusi, Dialah yang datang, dan bahkan saat aku menjauh darinya, Dia selalu mengembalikan diriku kepadanya. Amin. Seharusnya saya tidak memiliki lagi tempat untuk rubah kecil. Dosa-dosa ini yang tidak kita sadari. Firman Baiklah. Tuhan jelas dalam Alkitab menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Amin. Tuhan berdiri di belakang tembok yang kita buat itu. Namun semoga Tuhan menolong kita agar tidak ada perpisahan karena kesibukan duniawi, kelemahan rohani. Dan untuk menikmatinya, kita butuh waktu bersama dengan Tuhan selalu. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan Terima berkati. Pemirsa terkasih, pengantin wanita berkata, kekasihku adalah milikku, dan aku miliknya. Dia merumput di antara bunga bakung, dan yang pasti dia akan segera datang. Dia miliknya, dan sebaliknya. Dia bersamanya di antara bunga-bunga bakung, dan sebentar lagi dia akan datang. Kita tahu dalam episode hari ini bahwa Kristus memiliki kita dengan penebusan. Jadi kita miliknya, dia milik kita. Dan kita pun menjadi miliknya. Kita berada di tengah-tengah bunga bakung. Duri mungkin mengelilingi bunga bakung, tetapi yang tercinta ada di tengah-tengah bunga bakung. Dia mengembalakan di antara bunga bakung dan tak lama lagi akan datang mengumpulkan kita dan masuk ke dalam rumah kekal. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.